Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang dan selamat bergabung di acara kita pada malam ini, yakni Onboarding Magang Online Academy Batch 9. Saya mungkin ya yang akan memandu untuk menjadi MC pada malam hari ini. Tapi saya nggak sendirian nih, ada satu lagi kawan saya. Mungkin bisa Sumon, Kak. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan Jadi, aku Ica yang bakal nemenin Kak Delsa malam hari ini. oke. Kebetulan aku belum perkenalan nih tadi. Oke, halo semuanya. Jadi nama aku Delsa Nuravania, dipanggil Delsa aja. Em, ya, tadi seperti yang udah Kak Ica bilang, jadi untuk malam ini ada 2 MC ya guys ya. Karena kita biar rame aja nih, karena malam ini kita santai-santai aja, karena ini kan baru perkenalan banget di awal. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Bener nggak Kak Ica? Betul banget Kak Delsa. Oke, mungkin kita sapa-sapa singkat dulu kali ya, Kak, untuk peserta yang sudah bergabung di sini. Boleh dong Kak Elsa, udah banyak nih yang on cam juga lumayan bisa langsung disapa-sapa. Ada juga nih para mentor kita yang udah ikut on cam. Hmm. Coba tebak guys, mana mentornya. Oke, sesi perkenalan mentor nanti aja dulu ya. Kita mungkin sapa-sapa peserta dulu. Ini aku sapa peserta yang udah kelihatan mata aja yang sudah on cam. Ada Kak Robi nih. Halo Kak Robi. Halo Kak Robi Koswara. Halo Kak, Halo, dari mana nih Kak Robi asalnya? oke Kak, salam kenal. Nama saya Robi Kaswara. Di sini saya dari Karawang, gitu Kak. Oh, dari Karawang ya. Iya Kak. Saat ini kesibukannya masih kerja? Untuk saat ini sekarang saya mahasiswa semester 6 Kak Oh, di Universitas Singapura Bangsa Karawang. oke oke. Di MOA memilih di posisi apa nih, Kak? Di MOA sekarang di sini saya memilih divisi Product Manager Kak. Oh, product manager. Alasannya kenapa tuh? Oke, karena saya emang tertarik di bidang product management gitu Kak. Jadi pengen untuk menunjang karir aja gitu, biar ada pengalaman, terus juga ngebangun portofolio di bidang product manager gitu. Oke, Seperti mantap. itu sih Kak, kurang lebih. Oke. Tapi untuk selama ini, so far udah pernah menjadi PM atau baru mau belajar ini? Kalau jadi seorang product manajernya sih belum, tapi saya ada beberapa pengalaman yang mungkin cukup relevan lah gitu di product manager ini gitu. Kayak saya pernah jadi project manager, walaupun project manager sama product manager itu berbeda gitu, tapi masih agak mirip-mirip dikit lah gitu kan ya. Terus kemarin terakhir saya juga pernah ikut magang di MBKM itu sebagai product development gitu, bukan product manager gitu. Tapi kegiatannya sama, itu memanage produk gitu. Kurang lebih seperti itu, Kak. Gitu. Oke, oke. Semoga Robi untuk kedepannya bisa belajar lebih banyak ya di MOA ini. Oke, thank you. Amin. Oke, Terima kasih, Kak. di atas responnya ya. Mungkin ada lagi nih Kak Novan. Halo, Halo Kak, selamat malam. selamat malam. Dari mana nih Kak Novan asalnya? Asalnya aslinya dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, tapi lagi domisili di Yogyakarta. Em, Sama juga semester 6 jurusan manajemen dan tertarik pada program data analis. Oh, tadi jurusannya desain ya? Manajemen. Oh, manajemen. Kenapa tertarik ke data analis tuh? Kan agak Karena berbeda ya data data analis ya. data analis kan merupakan, setahu saya ya Kak, dari apa gabungan dari tiga tiga apa ya tiga tiga ilmu, IT, kemudian statistik dan juga bisnis. Jadi di manajemen juga kita pelajari statistik dan juga em, bisnis, dan oleh karena itu juga tertarik. Jadi emang lagi sekarang sekarang juga emang lagi gencar-gencarnya lagi belajar itu juga Kak, data analis. Jadi emang lagi pengen aja cari-cari pengalaman data analis. Dan salah satu programnya kan ada magangnya, dan I need something like certificate kayak validasi that me uh, seorang data analis juga
gitu kan. Jadi saya emang lagi butuh sih, Kak. Oke, alasan yang sangat mantap. Semoga Kak Novan kedepannya mendapatkan ilmu yang banyak juga ya di MOA ini. Silakan gali sebanyak-banyaknya. Manfaatkanlah momentum dari MOA ini ya, Kak Novan ya. Baik, Oke, terima mungkin kasih banyak, satu Kak. kali lagi, Kak Ica boleh milih siapa? Nah, siapa ya? Kayaknya ada Kak Sigit Wirusdianto nih yang dari tadi udah on cam juga merhatiin Kak Elsa. Halo Kak Sigit. Halo Kak, Oke, boleh dikenali, boleh memperkenalkan diri nih sama teman-teman yang lain. Asalnya dari ya mana? Dari kampus apa? asal saya dari Jawa Barat, Indramayu. Saya dari kampus Amikom semester 4 Oh, udah semester 4. Kalau boleh tahu kakaknya ambil posisi apa nih di MOA B9? di MOA, ambil posisi web developer Kak. Oh, web developer. Berarti kalau dari Amikom rata-rata jurusannya TI bukan sih Kak? Atau Iya, sistem teknik informasi? informatika. Oh, keren, keren, keren. Kakak tahu info MOA ini dari mana? Dari grup Instagram sama teman itu ada yang nyaranin. Oh, oke, oke. Terima kasih Kak. Sukses ya nanti di kelasnya juga bakal ketemu sama mentor yang gak kalah asiknya. Oke nih Kak Amin. Elsa, silakan dilanjut. Mau langsung ke acara atau gimana? Oke, boleh langsung ke acara inti saja, Kak Ica. Oke, langsung aku jelasin ya guys untuk acara ini. Mungkin aku awali dengan penjelasan singkat mengenai MOA ini sendiri. Oke, aku izin share screen. Oke, sudah kelihatan ya semuanya. Oke, aku akan jelasin singkat mengenai magang online academy ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Oke, untuk magang online academy batch 9 pada tahun ini kita mengangkat tema Create Your Tech Generation karena kenapa kok kita mengambil tema ini? Karena sebagian besar posisi yang dibuka di MOA ini sendiri itu kebanyakan ngambilnya di bidang teknologi guys. Jadi kita mengambil di tema kayak gini. Kemudian, oke, oke, apa itu magang online academy? Jadi magang online academy itu merupakan program magang virtual bagi para mahasiswa ataupun untuk umum untuk dapat mempersiapkan karir dan pengembangan kompetensi digital melalui pelatihan dan real based project. Nah, ini sangat cocok bagi teman-teman semua yang mau ngembangin CV dan portofolio karena output dari MOA ini selain kalian nanti akan diajari oleh mentor-mentor yang tentunya expert, kalian juga akan diterjunkan dalam proyek magang. Jadi itu bisa menambah portofolio kalian. Oke, jadi di MOA ini juga terbagi dalam beberapa fase ya. Yang fase pertama itu pelatihan dengan mentor expert ini tadi. Nah, pelatihan dan bimbingannya itu akan dilakukan dengan masing-masing bidang yang kalian pilih selama kira-kira 1 bulan penuh nih guys. Itu sekitar 12 kali pertemuan ya. Nah, itu apa saja yang akan dilakukan di selama pelatihan atau pembelajaran itu. Jadi, di akhir sesi ini nanti akan ada penjelasan dengan mentor kalian masing-masing. Kalian bisa schedulekan jadwal untuk pembelajaran ke depannya. Kira-kira mungkin 1 minggu itu 3 kali pertemuan. Untuk jadwalnya sendiri bebas, fleksibel. Kalian apa namanya, ambil kesepakatan aja nanti dengan mentornya masing-masing ya. Kemudian untuk yang fase kedua ini tim project. Nah, tim project ini merupakan ya penerjunan kalian ke real project langsung. Jadi setelah tadi pembelajaran nih 1 bulan penuh pembelajaran mulai dari apa namanya, pembelajaran misal full stack web dev itu diajari beginner sampai advance ya. Nah, nanti untuk di penerjunan project kalian akan dikasih sebuah case atau sebuah project secara real, kemudian kalian mengerjakan project yang tersebut secara tim untuk pengerjaannya. Itu untuk yang fase kedua. Kemudian untuk yang fase ketiga itu ada career preparation atau interview hack. Jadi ini merupakan salah satu benefit yang bisa kalian dapatkan di MOA batch 9 ini secara free atau secara cuma-cuma ya. Karena di ini
ini tuh kayak semacam workshop gitu guys. Jadi di workshop itu yang sebenarnya sifatnya berbayar, tapi khusus buat kalian ini benar-benar literally free. Di workshop ini nanti kalian akan diajari gimana itu membangun sebuah portofolio khususnya di anak IT. Kemudian ada juga itu untuk sesi selain itu ada dari apa namanya CV recruiter. Jadi kalian akan diajari gimana cara menyusun CV yang bagus dan benar yang pastinya nanti akan dilirik oleh HRD dan juga cara untuk interview biar nanti kalian dalam pengembangan karir ke depannya atau dalam persiapan jika ingin memasuki dunia kerja itu lebih sudah dilatih ya. Jadi nanti lebih gampang gitu untuk diterima. Kemudian untuk timeline-nya, oke bentar, share screen-nya terputus ya. Wait, ini beda slide. Oke, jadi untuk timeline MOA batch 9 ini, oke, ada beberapa agenda. Untuk first meeting-nya sendiri di hari ini ya, tanggal 25 Juli 2023. Kemudian untuk live class atau pelatihan atau pembelajaran yang tadi sudah aku sebutkan, itu akan dimulai kira-kira minggu depan. Jadi untuk minggu ini kita cukup first meeting aja, tapi untuk pembelajaran kelasnya bisa dimulai di minggu depan, mungkin hari Senin, atau berdasarkan kesepakatan kalian dengan mentor kalian masing-masing. Itu berjalan selama 1 bulan, antara Juli sampai Agustus ya. Kemudian setelah pembelajaran itu akan penerjunan ke project. Ini sekitar 3 bulan, berarti bulan Agustus, September, sampai dengan Oktober. Manfaatkan momentum project ini yang 3 bulan itu rasanya singkat ya. Jadi usahakan kalian mengerjakan projectnya itu dengan maksimal karena nanti itu akan mempengaruhi penilaian juga. Karena kan nanti di akhir periode itu kan akan ada penilaian juga ya. Kemudian setelah session magang itu akan ada offboarding. Nah, offboardingnya ngapain aja? Jadi biasanya untuk agenda yang telah diselenggarakan selama ini, offboardingnya itu setelah kalian mengerjakan project, itu kan pasti ada hasilnya tuh. Nah, kalian bisa mempresentasikan proyek yang sudah kalian kerjakan secara tim itu tadi. Kayak gitu. Kemudian untuk live class-nya itu 12 kali, kemudian proyek merupakan sesi untuk penerjunan magang secara langsung. Pada sesi kali ini, Menti akan dibagi tim untuk mengerjakan proyek magang secara langsung. Oke, untuk proyeknya nggak usah terlalu dipikirin dulu ya untuk sekarang. Kalian fokus untuk belajar dulu aja dengan mentor. Nanti kalau udah mendekati pembelajaran yang sudah selesai, nanti untuk pembagian tim proyek itu akan di-share. Oke, bentar guys, ganti slide lagi. Oke, yang ini pasti kalian sudah tahu banget nih, posisi apa aja yang dibuka. Jadi untuk di batch 9 ini ada beberapa posisi yang kita buka. Yang pertama yang aktif itu ada UI UX designer, kemudian data analis, kemudian full stack web developer, dan juga product manager. Nah, untuk peserta MOA ini sebenarnya nggak cuma untuk mahasiswa. Mungkin nanti kalian akan menemui teman-teman di satu divisi itu yang mungkin udah kerja atau mungkin masih baru lulus SMA kayak gitu. Jadi kita nggak menutup hanya mahasiswa saja, mahasiswa semester awal atau akhir doang gitu nggak. Karena kita terbuka untuk umum. Karena pada dasarnya belajar itu untuk everyone yang pengen belajar gitu kan. Kemudian mungkin ini ya untuk posisi magang. Untuk menjelaskan bidang-bidang divisinya itu ini dijelaskan oleh mentor masing-masing saja setelah sesi ini, yakni sesi ke breakout room. Kalian boleh nanya-nanya ke mentor kalian masing-masing mengenai knowledge posisi kalian masing-masing itu. Oke, ini nih yang penting. Benefit bergabung di MOA batch 9. Yang pertama, kamu akan mendapatkan pengetahuan mengenai bidang kompetensi yang dipilih, serta ikut pengalaman terjun langsung di bidang kompetensi sesuai passion kamu. Kemudian yang kedua,
kamu memiliki peluang dan kesempatan yang lebih besar untuk diterima sebagai kerja part-time atau freelance di Amikom Center dan PT Git Solution hingga industri lainnya dari bekal yang diberikan melalui program ini. Kalau yang poin ini sudah banyak testimoninya ya, contohnya aku sendiri, Kak Ica, atau mungkin yang sudah bekerja di Git Solution itu sebenarnya awalnya itu juga kita itu jebolan dari program magang yang diselenggarakan oleh Git. Jadi usahakan kalian ketika magang itu memberikan performa terbaik gitu guys. Siapa tahu nanti dilirik di Git Solution. Oke, kemudian yang ketiga ini, kamu akan mendapatkan live career preparation yang akan dipandu oleh speaker yang profesional untuk persiapan karirmu. Nah, ini yang tadi aku maksud mengenai workshop itu tadi ya. Dan untuk workshop nantinya itu untuk namanya, ini aku spill duluan ya. Itu namanya ada Zumpa IT gitu. Itu ada 2 topik. Yang pertama itu membahas mengenai gimana cara membangun portofolio bagi anak IT. Kemudian yang kedua itu dari seorang HRD untuk menerangkan mengenai apa sih tips and trick mengenai interview kayak gitu. Kemudian benefit yang keempat ini mendapatkan 3 sertifikat sekaligus. Oke, lumayan banyak ya, 3. Apa aja itu 3 sertif? Yang pertama itu ada sertifikat pelatihan atau pramagang Amikom Center. Ini untuk yang pembelajaran 1 bulan itu tadi, jadi ada sertifnya sendiri ya. Jadi kan di tiap pertemuan dengan mentor atau pembelajaran itu akan ada presensi. Nah, dari 12 kali maksimal presensi nanti usahakan ya kalian datang full ya. Atau kalau ada tugas dari mentor itu kerjakan dengan maksimal karena itu nanti akan ada penilaian tersendiri. Kemudian yang kedua ada sertifikat magang dari PT Git Solution. Kalau yang ini tuh sertifikat magang yang periode 3 bulan itu tadi guys, yang udah penerjunan ke real proyek. Itu juga akan ada penilaian tersendiri mengenai kinerja dan juga performa dan keaktifan kalian. Kemudian yang ketiga ini ada sertifikat Career Tech Preparation atau workshop yang itu tadi topiknya build portfolio dan juga interview hacks. Itu untuk benefit-benefit secara nyata yang kita berikan ya di MOA Batch 9 ini. Kemudian untuk selanjutnya, kayak ini untuk silabus-silabusnya, ini sama, dijelaskan juga saja oleh mentor masing-masing. Dulu Kak Adelsa sama Kak Ica waktu di Amikom ambil divisi apa? Oke, kita jawab setelah ini ya, Kak Jamalul Ihsan. Oke, mungkin itu mengenai pengetahuan mengenai MOA ya. Jadi kalian kan mau magang di MOA apalagi Amikom Center di bawah naungan PT Git Solution. Itu jadi sebelum kalian kerja di suatu tempat atau sebelum kalian internship di suatu tempat pastikan setidaknya kalian mengetahui dikit lah mengenai tempat kalian magang itu sebenarnya kayak gimana sih seluk-beluknya kayak gitu. Mungkin yang nggak tertulis di PPT sini ini sih Amikom Center itu sebenarnya siapanya Git gitu. Karena ada beberapa lumayan banyak juga yang nanya, sebenarnya Amikom Center atau Git sih Kak, ini penamaannya kayak gitu. Oke, untuk info kalian ya, jadi Amikom Center itu istilahnya kayak semacam badan usahanya milik PT Git Solution. Nah, PT Git Solution itu sendiri badan usaha milik Universitas Amikom. Paham nggak ya kira-kira? Ya, jadi Universitas Amikom di Jogja itu punya badan usaha PT Git Solution. Nah, PT Git Solution itu sebenarnya sebuah perusahaan yang dia bergeraknya itu di banyak di banyak cabang. Jadi dia ada software development, kemudian ada game, ada lagi training education itu. Nah, yang Amikom Center itu masuknya di training education. Jadi kita fokusnya untuk memberikan ya education kayak ini ada MOA, kemudian bootcamp, webinar, workshop kayak gitu. Kayak anak cabang gitu ya Kak. Iya, bisa jadi gitu, Novan. Oke, terima kasih Kak Ilham. Iya, bener kayak gitu. Seperti yang ditulis Ilham Setiaji di kolom chat kayak gitu, guys. Oke, oh ya, untuk proses magangnya, mungkin aku spill dikit ya, mumpung ini lagi full tim nih. Untuk proses magangnya itu sebenarnya fleksibel. Kalau kalian mungkin ada yang rumahnya Jogja atau Jawa Tengah, itu kalau mau mengerjakan real project magangnya itu di Git Solution itu, di Universitas Amikom ya, kantornya, itu boleh saja.
Tapi sebenarnya untuk mekanismenya itu online kok. Ini full online. Tapi kalau misalkan kalian ingin merasakan hawa-hawa ngantor itu kayak gimana, itu boleh banget datang ke PT Gate Solution di Universitas Amikom. Di sebelahnya, di depannya UPN Jogja itu guys. Pasti yang anak Jogja udah tahu banget nih. Oke, mungkin aku yang oh ya, tadi belum perkenalan ya. Jadi di sini aku Delsa itu perannya di Amikom Center sebagai project manager, guys. Untuk Kak Ica, mungkin gimana? Untuk aku sendiri, aku sebagai social engagement Oke, center. sebagai social media engagement nih. Mungkin yang lain ada nggak ini ya? Ada Kak Yulia nih. Halo Kak Yulia. Halo, hai. Kak Yul jadi apa nih di Amikom Center? Aku graphic design dulu magang di Emicom Center graphic design, sekarang kerja di situ juga. Oh iya. Ya nih, kalau fit-fit atau ini yang aku share screen atau background Zoom kalian, ini merupakan karya Kak Yul, guys. Menjawab pertanyaan dari siapa tadi ya? Kak Jamalul Ihsan ya. Dulu Kak Delsa, kalau aku ngambilnya di project manager dulu. Kalau Kak Ica ini social engagement dan content creator. Kemudian ada satu lagi, Kak Maurin, nggak datang ya kayaknya. Iya, belum join. Kayaknya ada keperluan Mm-mm. ini. Ya, ada satu lagi itu Kak Maurin, jadi dia sebagai content creator, guys. Jadi konten-konten yang mungkin kalian baca itu hasil karya dari Kak Maurin. Kalau untuk desainnya itu Kak Iyul itu tadi. Tapi siapa yang upload atau yang admin itu spill nggak ya? Kak Ica gitu. Oke, ya belum aku lanjut ya. Itu tadi tim-tim dari Amikom Center ya. Ini agak nyami-nyami nggak apa-apa ya. Kemudian ya aku ya sebagai perwakilan dari dari Amikom Center pada malam hari ini berharap untuk teman-teman di sini agar bisa serius dan komitmen untuk mengerjakan proyek magang untuk kedepannya ya. Karena 4 bulan itu ya dihitung lama juga ya. Jadi kan kita karena online, jadi aku nggak bisa ngawasin kalian secara langsung. Jadi kalau misal ketika magang itu kalian AFK atau apa, kan aku nggak bisa ngampiri langsung nih. Jadi aku harap kesadarannya aja dari kalian masing-masing ya. Karena kasihan juga dari tim kalian yang satu tim itu kalau misal kalian ngilang gitu. Karena ya berpengaruh banget kan kehilangan satu anggota. Kemudian ya ngucapin terima kasih juga bagi teman-teman semua di sini yang udah mempercayakan untuk menjadikan Amikom Center atau Magang Online Academy ini untuk sarana untuk menjadi tempat belajar kalian. Ya kita harap untuk kedepannya kita bisa bekerja sama atau memberikan pelayanan terbaik ya untuk kalian dalam mencari ilmu kayak gitu. Ini sekaligus open Q&A aja nggak apa-apa sih kalau mungkin langsung ada pertanyaan sampaikan saja di chat Zoom ya. Terutama terkait mekanisme tadi guys. Kalau mau ada yang ditanyakan langsung saja di kolom chat. Atau open mic juga boleh banget. Oke, sambil nunggu pertanyaan, aku mau memperkenalkan gue star kita yang paling penting di malam ini. Mungkin Kak Ica bisa membantu untuk memperkenalkan. Boleh, Kak Delsa. Gue start kali ini kita ada kedatangan Kak Ilham Setiaji sebagai mentor dari web developer yang banyak banget peminatnya di MOA batch 9 kali ini. Coba Kak Ilham gimana nih suaranya? Gimana nih suaranya? Boleh dong on mic. Perkenalan biar teman-teman pada tahu suaranya maksudnya kayak gitu. Halo guys. Oke. Enggak. Halo guys. Guyon Halo guys. Kak Ilham. Halo, oke. Semoga teman-teman semangat ya di web ya, karena web itu sangat rame lah intinya dan luas lah. Nanti saya bimbing sampai kalian menjadi desain. Thank you, thank you. Keren, keren. Makasih Kak Ilham.
Tuh guys, kalau misalnya ada yang mau ditanyain nanti seputar web developer bisa langsung ke mentor kita yaitu Kak Ilham. Yang kedua, ada yang paling cantik. Enggak, ternyata sekarang kita kedatangan guru mentor cantik, ada Kak Ara. Mau panggil Kak Ara dulu ya sebagai mentor UI UX designer. Halo Kak Ara, selamat malam. Halo teman-teman semua, selamat malam. Wah, gimana nih Kak Ara udah siap untuk membimbing anak-anaknya nih di UI UX? Siap banget dong. Jadi ya, saya selalu terbuka untuk mengajari teman-teman banyak hal di bidang UI UX designer. Keren. Nanti bisa langsung catch up aja sama Kak Ara ya, Kak. Oke, selanjutnya ada yang mentor yang nggak kalah cantiknya. Untuk hari ini ada Kak Ica. Kak Ica juga. Halo, Kak Ica. Halo Kak Ica. Agak aneh ya kita manggil Ica. Halo, Ica. Boleh nih diperkenalin, Kak, lebih lanjutnya. Oke, perkenalkan, aku Rahma Fatin, biasanya dipanggil Ica. Aku nanti jadi mentor kalian di data analis. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Ica. Tuh tadi ada yang sebagai data analis ya, Kak Robi atau Kak Novan, aku lupa. Yang sebagai data analis mentinya, nah, Kak Novan. Salam Nanti bisa kenal. ketemu sama Kak Ica. Oke, yang selanjutnya ada mentor kita dari product manager yang lain dan yang bentar aku jadi gugup nih mau memperkenalkan mentor yang satu ini. Ada Kak Delsa Alvania sebagai mentor product manager. Halo semua, salam kenal para menti product manager. Salam kenal Kak Delsa. Wih, keren banget kan, nanti langsung diajarin sama project manager MOA-nya langsung nih. Semoga kalian bisa banyak menyerap ilmu dari Kak Elsa dan para mentor lainnya. Oke nih, Kak Elsa mau langsung ke breakout biar nanti teman-teman ngobrol langsung bersama mentor atau mau ada yang disampaikan dulu? Oh, itu Kak Robi mau bertanya. Oh ya, gimana Kak Robi? Iya Kak, izin bertanya boleh? Boleh, silakan. Oke, izin memperkenalkan diri kembali ya Kak. Saya Robi Kaswara, di sini izin bertanya. Gitu. Ada beberapa pertanyaan sih Kak untuk sesi tadi sudah dijelaskan gitu. Yang pertama mengenai proyek yang kita dapat itu kan proyeknya itu dari hasil magang kita selama 3 bulan gitu ya Kak. Nah kira-kira selama 3 bulan itu kita bakal mengerjakan berapa proyek gitu Kak? Apakah hanya satu proyek saja atau mungkin bisa jadi lebih dari satu proyek gitu sama magang tersebut? Itu yang pertama. Nah yang kedua, tadi kan disebutkan kalau kita itu mendapatkan setidaknya 3 sertifikat ya Kak. Ada sertifikat yang pelatihan, terus juga ada sertifikat magangnya gitu kan. Nah, untuk sertifikat pelatihan itu apakah untuk ketiga sertifikat itu diberikan setelah offboarding nanti ataukah bisa didapatkan kayak sertifikat yang selesai pelatihan itu dapat sertifikat pelatihan dulu gitu? Atau semuanya berbarengan nanti di akhir offboarding tersebut gitu? Nah, untuk yang ketiga mungkin untuk menambah semangat kita semua aja gitu Kak. Boleh nggak sih dijelasin tips and triknya gitu? Biar kita, tadi kan ada kesempatan untuk bisa jadi freelance atau part-time di PT GIT ya kan. Dan kakak-kakak juga tadi dijelaskan alumni dari magang ini gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu tips and triknya itu seperti apa gitu Kak. Biar kita bisa kayak kakak-kakak gini gitu. Terima kasih Kak. Mungkin itu saja pertanyaannya. Ah, jelas Kak suaranya, mohon maaf. Ya jelas banget kok. Oke, makasih Kak. Izin jawab ya, Kak Ica. Oke, silakan Kak Delsa. Oke, yang pertama itu ada berapa untuk total project yang akan dikerjakan ya. Oke, sebenarnya untuk pertama kali nanti aku jelasin atau aku declare mengenai project ke kalian, pembagian atau pengalokasiannya itu awalnya akan ada satu. Cuman nanti kemungkinan untuk yang nge-lead dari project itu kan dari divisi product manager ya, sesuai dengan role-nya. Jadi misalkan berdasarkan sebelum estimasi 3 bulan, misal 1 bulan itu udah selesai, kemungkinan akan dikasih project lagi. Tapi untuk awal baru dikasih satu-satu sih. Satu aja untuk yang diselesaikan. Seperti itu. Tapi kadang
misal untuk UI UX itu kan nggak setiap 3 bulan itu full desain gitu kan. Pasti mungkin kadang idle kayak gitu. Nah, biasanya dari tim AMC itu minta bantuan atau volunteer ke beberapa temen kayak menawarkan gitu kayak siapa yang ingin bantu dari tim AMC. Kadang kita kan butuh beberapa desain landing page atau desain apa ya, email marketing kayak gitu. Nah, kadang kita juga membuka kesempatan untuk yang ingin menjadi volunteer di tim AMC itu. Jadi awalnya setelah aku simpulin ada 1 untuk project magangnya, namun nggak menutup kemungkinan untuk nggak cuma 1. Kalau misalkan kalian udah selesai sebelum tenggat waktunya. Kemudian akan ada juga sistem open volunteer untuk mengerjakan mini project kayak gitu. Jadi siapa yang berminat itu dia yang mengerjakan untuk open project-nya. Kemudian yang kedua untuk masalah sertifikat itu sebenarnya harusnya berbarengan di akhir ya untuk yang pembelajaran dan juga apa namanya project magangnya karena kan ada penilaian dan itu butuh proses juga. Namun kalau misalkan kalian kan ada yang dikonversi ke beberapa SKS dan itu butuh nilai duluan gitu, itu nggak apa-apa, minta tolong aja atau chat admin Amikom Center aja nanti akan diproses duluan untuk sertifikat dan juga nilainya. Dengan catatan kalian bener-bener mengerjakan atau ngikuti kelasnya ya kayak gitu. Kemudian yang ketiga mungkin Kak Ica yang bisa jawab. Untuk yang Motivasi Kak, ketiga, kasih motivasi ke teman-teman. motivasi atau tips and trick ya supaya keterima atau bisa part-time di Kids Solution. Sebenarnya kalian harus lebih aktif aja sih di kelas, kayak bertanya sama mentor atau misalnya ketika mengerjakan project besar itu kalian jadi lebih serius atau lebih berkomitmen, kayak kamu misalnya di bagian UI UX kamu mengerjakan tupoksi kamu yang di UI UX terus laporan ke mentor kalau ini udah selesai, terus misalnya nanti ada yang dimintain volunteer itu kamu bisa mengajukan diri, jadi kamu apa ya istilahnya lebih terlihat gitu, jadi kita pun bisa ketika ada hiring atau apa istilahnya dicari part-time gitu kita bisa mengusulkan kayak gitu, ataupun kamu bisa apa ya Kak Delsa istilahnya bisa direkrut atau diminta langsung, jadi kita bisa mengusulkan nama kamu kayak gitu. Iya. Kalau dari pengalaman aku Kak Ica dan yang lain itu selama dulu kita magang sebenarnya dari mentor-mentor kita itu nggak ada apa ya nggak ada pressure khusus sih ke kita, maksudnya kayak nggak memaksa yang kamu harus pencapaianmu gini 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 gitu. Nah itu kan sebenarnya membuat kita sebagai anak magang kan kayak kadang males ya Kak, kalah nggak di pressure aja biarin aku apa adanya gitu. Nah tapi jangan kayak gitu mindset kalian, jadi berikan performa yang terbaik aja guys, jadi siapa tahu rekrut. Dulu aku nggak mikir pengen direkrut gitu nggak, tapi aku kayak bekerja dengan hati banget dulu ini kayak yaudah aku pengen memberikan kinerjaku yang terbaik gitu. Nah, tapi dapat bonus alhamdulillahnya ternyata dari direktur AMC ini direkturnya itu yaitu hiring ke kita, ke aku dan kawan-kawan kayak gitu. Jadi ya meskipun MOA nggak paid ya. Ya aku mengerti mungkin kalian kan juga ada kesibukan yang lain, ada yang kuliah, kerja atau mungkin yang lain gitu. Nggak kita tekan banget kok sebenarnya, tapi ya maksimalkan aja untuk karena kan sayang juga ya udah bayar mahal 400.000 itu sebenarnya bukan biaya magang sih, itu lebih ke biaya investasi untuk pembelajarannya. Oke, ini ada oh ya udah menjawab belum ya dari Robi? Oke, baik, terima kasih Kak Delsa sama Kak Okta atas jawabannya dan motivasinya juga gitu ya. Izin menanggapi sedikit Kak terkait jawaban dari Kak Delsa tadi gitu mengenai sertifikat dan tadi disinggung bisa dibantu untuk konversi ya untuk konversi SKS. Nah itu mungkin saya baru dengar gitu, baru tahu. Untuk seperti itu kira-kira mekanismenya seperti apa ya Kak? Boleh dijelaskan sedikit nggak gimana gitu untuk konversi tersebut? Sistemnya kayak di kampus Merdeka gitu ya. Jadi itu sebenarnya tergantung dari universitas kalian apakah
benar-benar menyelenggarakan atau mensupport program-program eksternal, magang eksternal kayak gini ya. Misalkan mensupport dari universitas kalian, ya kita dari AMC ngikuti aja sih apabila universitas kamu minta surat ini, surat itu nanti akan dibantu dibuatkan. Kalau biasanya sih selama ini dari universitas dulu, apakah benar-benar menyelenggarakan untuk konversi SKS atau enggak? Kalau misal menyelenggarakan, itu mungkin ada beberapa surat kerjasama antara universitas dan AMC itu sendiri. Kemudian habis itu nanti di akhir session, ketika mereka ingin mengkonversi nilai kamu, itu biasanya minta penilaian gitu. Jadi AMC nanti akan ngasih apa namanya penilaian dari berdasarkan proses magang kalian itu yang akan diberikan ke universitas. Kemudian universitas sendiri yang akan mengkonversi nilainya ke matkul-matkul kamu gitu. Oke, kira-kira untuk program ini setara dengan berapa SKS, Kak? Itu tergantung universitas kamu juga karena kebijakannya berbeda-beda. Kan di MOA udah ada silabus tuh, ada 12 kali pertemuan. Nah, kira-kira universitasmu bisa mensupport berapa? Itu tergantung juga sih kebijakannya gimana. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Dan Oke. cukup jelas. Ya. Oke, bagi teman-teman mungkin yang baru tahu dan tertarik, lu kan lumayan banget ya dikonversikan ke SKS. Mungkin kalau universitasnya mensupport itu bisa kita bantu nantinya. Oke, ada pertanyaan di kolom chat. Ini kan ada sistem pembelajaran atau pramagang. Itu model sistem pembelajarannya pakai semacam LMS atau gimana? LMS-nya kita untuk distribusi apa sih namanya? Materi-materi masih memakai Google Classroom ya, tapi untuk presensi kita ada sistem sendiri. Jadi untuk presensi di tiap pertemuan itu ada semacam website. Kalian bisa melakukan presensi di situ, kayak mengaktifkan on off gitu. Kalau mau mulai kelas itu di start, kemudian kalau udah selesai itu di end. Nah, ketika nge-end itu akan ada inputan summary mengenai hasil yang udah kalian dapatkan di satu hari itu kayak gitu. Jadi kita bisa tahu nih kamu beneran cuma absen doang atau beneran mengikuti kelasnya. Kayak gitu, Jamalul Ihsan. Oke, sama-sama. Maka izin bertanya untuk 12 kali pertemuan itu ditentukan hari apa aja ya dan waktunya sekitar berapa lama? Untuk waktunya itu eh, mungkin sekitar 1 bulan ya, karena kan 1 minggu kira-kira 3 kali. Kemudian ada 12, berarti 4 minggu, sekitaran 1 bulan. Untuk hari apa saja nanti fleksibel banget. Habis ini akan ada sesi masuk di breakout room, kalian nanti diskusi dengan mentor kalian masing-masing, enaknya di hari apa aja dan jam berapa itu bebas banget. Yang penting kesepakatan dari kesemua pihak ya. Waktunya sekitar berapa lama itu untuk 1 kali pembelajaran 60 menit rata-ratanya. Gitu. Oke, oke ada pertanyaan lagi. Halo Kak, jika tidak hadir apa harus izin? Apa di kemudian terdapat kehadiran juga Kak? Ada minimal kehadiran Kak? Sebenarnya nggak tertulis kayak yang di rapot-rapot sekolah, misal kehadiran ada berapa, ketidakhadiran nggak ada ada berapa, nggak ada berapa kayak gitu, nggak gitu juga sih. Tapi kan semuanya akan diakumulasikan di akhir yang itu juga apa sih kayak summary kayak gitu. Jadi misal kamu nggak ngikuti materi mengenai HTML CSS gitu. Kemudian ada tugas mengenai HTML CSS, kan kemungkinan kamu ngerjainnya juga nggak akan maksimal kan. Nah, dari situ kan mempengaruhi dari nilai akhirmu gitu. Oh iya, ini langsung saja masuk ke breakout room saja ya. Sudah nggak ada pertanyaan kah? Oke, ini ada 4 breakout room. Ada product manager, full stack web developer, UI UX, data analyst. Udah, cuma 4 ya? Ya, oke. Aku open room ya. Oke, silakan kalian masuk ke kelasnya masing-masing ya. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan rembukan mengenai kelasnya mau diadakan hari apa aja dan mekanisme kelas ke depannya kira-kira seperti apa. Bersama dengan mentornya masing-masing. Ica, aku tinggal dulu ya. Iya, Elsa.
Oke, bentar ya guys, aku minum dulu. Batuk nih. Halo, halo semua. Ada suara noise nggak? Masih. Oke, oke nih Gerrit sama Marta mana nih? On cam yuk. Kita perkenalan. Izin off-cam dulu ya Kak, masih belum bisa. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin kita awali dengan sesi perkenalan terlebih dahulu. Tadi aku udah perkenalan ya, tapi cuma sebatas nama. Mungkin aku perkenalan lebih dalam lagi. Oke, jadi halo semuanya, selamat datang di kelas Product Manager. Bukan kelas, di perkenalan kelas Product Manager. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 peserta nih. Halo Agung, Robi, Marta, Gerrit, dan juga Razan. Tentang aku ya, mungkin aku jelasin mengenai aku dikit aja, tapi untuk kenapa sih aku jadi mentor dari product manager ini sendiri? Mungkin karena dulu aku juga sering awalnya menjadi project manager. Tapi dulu untuk project yang aku kerjain itu ternyata kebanyakan itu lebih berorientasi ke pengembangan produk gitu, pengalaman aku. Dulu aku pernah menyusun produk kayak aplikasi, kemudian ini kayak semacam ERP yang sedang aku kerjakan sekarang di pekerjaanku sekarang. Jadi, untuk info aja, untuk pekerjaanku sekarang itu menjadi bisnis analis ya, tapi untuk lingkup pekerjaannya itu sendiri mirip-mirip dengan seorang product manager atau project manager, karena di yang sekarang itu juga manage sebuah proyek dan juga sebuah produk kayak gitu. Kemudian itu yang pekerjaanku tetap. Kalau di AMC ini kan hitungannya bukan full time banget ya. Kalau di AMC aku jadi project manager. Kemudian apa lagi ya selain pengalaman? Ya mungkin aku kalau berkecimpung di dunia project manager atau product manager itu kalau dihitung-hitung sekitar 2,5 tahun sih kayaknya. Seingat aku dari 2021 sekitar 2,5 tahun ya berarti ya. Itu untuk pengalaman aku selama menjadi project manager atau product manager. Mungkin dari aku ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai diri aku? Aku mau nanya dong Kak. Hmm? Sebelumnya aku Agung mau nanya itu apa perbedaan spesifik bisnis analis sama product manager itu gimana ya Kak? Soalnya kan kalau aku lihat dari role-nya tuh emang hampir mirip-mirip. Mungkin lebih ke yang paling kerasa bedanya itu apa ya? BA sama PM gitu. Antara BA sama product manager ya sebenarnya berbeda banget sih, karena product manager kan kita kayak ya riset mengenai produk apa saja yang akan dikembangkan gitulah kasarannya. Tapi kalau di bisnis analis itu tuh lebih ke kalian tahu sistem analis nggak? Kalian dari IT semua kan ini ya? Informatika kayak gitu nggak sih jurusan kalian? Aku Saya dari enggak, Kak. itu. Aku tahu kemana nih. Robi tadi dari manajemen ya? Lupa Saya aku. dari teknik industri. Oh ya, teknik industri. Teknik industri. Iya. Kimia gitu. Kenapa, Kak? Kimia gitu. Enggak sih. Kalau di perusahaan atau di pabrik biasanya role-nya itu sebagai PPIC. Oh, alah. Kalau Agung dari Iya. apa jurusannya? Teknik telekomunikasi.
Sebentar aku pakai headset dulu ya. Oke. Oke, sorry, tadi Agung dari mana untuk kuliahnya, jurusannya? Teknik telekomunikasi. Teknik telekomunikasi, Ah, kayak jaringan ya berarti ya. ya. Agung dari mana nih? Tadi belum berkenalan ya. Oh ya, kan nama aku Agung, kuliahnya di Telkom, masih baru semester 3, tapi aku asli dari orang Jambi. Dari Jambi. Iya, tapi kuliahnya di Telkom, Pak. Oh, alah, oke. Kenapa tertarik di PM nih Agung? Kebetulan kan aku dari IT juga. Sebenarnya kalau dibilang passion IT itu ada, cuma lebih tertarik ke ngebangun produk IT-nya daripada jadi engineer IT-nya gitu. Oh, mau agak berubah haluan ya. Nah, Oke, bagus. Pengen berarti jiwa-jiwa pemimpin juga ya harusnya ya. Iya dong. iya, insya Allah. Amin. Oke, kalau ini Razan dari mana nih asalnya? Halo Kak, asalnya dari Jogja. Ya, Heeh, masih kuliah masih di mana? di Telkom juga Kak. Telkom tuh yang mana sih guys? Di Bandung nggak ada. Yang di Bandung Kak. Oh, kalian asalnya Jogja, kuliah di Bandung berarti? Agak Iya, gak paham aku. Oh, iya. Ngambil apa Razan di Telkom? sama teknik telekomunikasi. Sama kalian Kak, satu? soalnya saya yang ngajakin Kak. Ya, Oh, kalian gabut kok sendirian. satu prodi. Iya, Boleh. Wah. Oke, mantap bestie banget ya. Menjadi seorang PM bersama. Oke. Razan kalau alasannya punya sendiri kan, nggak ngikut-ngikut Agung kan, tapi ya pengen nambah pengalaman doang sih Kak. Soalnya belum pernah ikut-ikut kayak gini, jadi pengen nambah gitu, pengen tahu gimana. Oke. Kalau Marta nih, agak kecil sih, kayak jauh gitu. Iya, nggak apa-apa, lanjut aja. Ini udah. Oke, jadi namaku Marta Papahan, sekarang kuliahnya di Atmajaya, Jogja. Di mana? Atmajaya, Jogja. Oh, Atmajaya. Oke. Jurusan apa nih? Jurusannya jurusan Sistem Informasi. Sekarang udah semester akhir, lagi TA, tugas akhir. Berarti angkatan 2019. Saya 18 sih, Kak. 18. Sistem informasi sama sih Kak, aku dulu juga sistem informasi nih. Asik ya, ya. Asik. Kenapa ngambil PM nih Kak Marta? Ya, tadi sama kayak Robi sih, pengen berkarir di dunia product management. Karena lihat ngembangin produk itu kan kayak seru gitu. Iya, seru banget memang. Oke, terakhir ada Kak Gerrit nih. Halo Kak, Oke, Kak Gerrit dari mana asalnya nih? Perkenalkan Kak, namaku Gerrit Esril Kerpan, biasa dipanggil Gerrit. Aku sekarang lagi kuliah semester akhir. Puji Tuhan kemarin minggu lalu hari Selasa udah sidang skripsi sih. Wah, alhamdulillah. Gimana? Di Aman? kuliahnya Teknologi Informasi di UGM. Oh, angkatan 2019 berarti ya? Angkatan 19. Mantap. Sorry. Kenapa ngambil PM nih, Gerrit? Sebenarnya udah benar-benar tertarik tuh di bidang data sama produk. Nah, sebenarnya udah ngembangin porto sama minat di data, terus
sempat juga terjun di bidang software dan kepikiran banget untuk produk karena nggak terlalu suka yang terlalu engineering sih. Malah pingin nge-collab-in minatku di bidang data plus produk gitu sih Kak. Tapi kalau untuk data sendiri, kamu pernah ngikut bootcamp gitu nggak? Kali untuk terkait Oh, data? sering sih. Belum ya? Ya, sudah. Oh, sudah. Sering. Oh, oke. Oke, aku izin share screen dulu ya. Mana ya? Oke, ini mengenai silabus kita untuk kedepannya ya guys. Tapi mungkin di minggu ini akan aku ubah-ubah dikit untuk final silabusnya. Sebelum pembelajaran minggu depan akan aku share untuk silabus final. Tapi untuk gambaran besarnya kayak gini. Kenapa aku rubah? Karena aku pengen belum sesuai dengan output untuk proses magangnya, jadi nanti akan aku tambahin dikit yang mirip-mirip dengan kayak project manager gitu di akhir-akhir dikit gitu. Nah, yang untuk saat ini sementara silabusnya kalau kalian mungkin udah baca ya di bookletnya itu yang pertama nanti akan ada 12 kali pertemuan ya. Oke, yang pertama itu akan ada introduction to product management. Kemudian yang kedua ada lean methodology of product management. Kemudian untuk materi ketiga akan ada mengenai understand the product life cycle. Kemudian yang keempat, find and compare competitors and competing products. Yang kelima ini ada customer and market analysis. Kemudian yang keenam ada understand the process of customer development and how it relates to being a product manager. Kemudian yang ketujuh ada product vision and objectives. Ada yang ke-8 objectives and key results atau disingkat OKRs. Kemudian yang ke-9 ada new product management. Itu akan ada road mapping and analytics. Kemudian yang ke-10 ada life cycle management, itu akan ada pricing dan sales. Nah, yang untuk pertemuan ke-11 dan 12 nanti mungkin akan aku jadikan satu, kemudian nanti untuk silabusnya akan aku tambahi lagi ya untuk materinya yang mirip-mirip dengan kayak project manager tapi dikit aja karena nanti untuk magang kalian kan rencananya akan ditempatkan sebagai lead team ya dalam memimpin sebuah pekerjaan tax teman-teman kalian. Jadi aku mau masukin dikit-dikit gimana menjadi project manager itu. Karena kan berdasarkan yang di sini kan belum ada ini ya kayak materi seputar gimana manajemen tax untuk timnya itu sendiri. Kemudian untuk gambarannya ya ini sih kita akan pertama untuk perkenalan dulu mengenai apa itu product management, kemudian belajar mengenai produk life cycle-nya itu sendiri, kemudian belajar mengenai benchmarking atau compare antara kompetitor, kemudian ada juga analisis mengenai market customer-nya itu. Kemudian objektif mengenai produk, di beberapa produk nanti akan ada mungkin studi case yang nantinya akan ada mungkin tugasnya ini sih apa sih namanya kayak kalian apa ya namanya tuh menentukan gitu dari produk ini tuh value-nya apa aja, bisa kayak gitu. Kemudian aku nggak bisa jelasin satu-satu sini karena ini cukup panjang, nanti keburu waktunya habis ya. Mungkin dari kalian ada, sebenarnya aku terbuka juga sih untuk kalian, misal kalian ada request materi enaknya gini aja Kak, ini gini aja gitu. Mungkin ada yang ingin komplain atau kurang mengerti nggak mengenai silabusnya ini. Oke, Robi gimana? Oke, sebelumnya izin bertanya dulu ya Kak mengenai silabus ini gitu. Di situ kan ada presentasi di akhir ya. Berarti kita nanti di sini juga udah dapat suatu project, tugas project untuk portofolio atau gimana ya Kak sebelumnya? Oh ya, presentasi ini tuh bukan yang presentasi magang itu tadi, bukan ya. Ini presentasi, dia kayak semacam studi case gitu sih. Di mini project yang aku berikan di pembelajaran. Gitu. Mini projectnya kira-kira kayak gimana Kak? Boleh dikasih gambaran sedikit nggak?
Kayaknya aku nggak spill sekarang dulu aja, Robi. Karena itu kan masih ada di akhir sesi ya. Mungkin kalau untuk pengumuman mini projectnya akan aku share itu sekitar pertemuan 9-10 ini mungkin udah mulai aku spill ya, biar kalian ada spare time untuk ngerjainnya. Gitu. Yang jelas bukan yang rumit banget kok, karena yang rumit di magang aja. Kalau yang di sini kan karena waktunya terbatas juga, jadi aku bikin agak singkat aja gitu untuk presentasinya. Ini sifatnya individu sih, biar lebih paham aja mengenai materinya itu. Oke, baik. Tadi kan katanya boleh sedikit request ya Kak, mengenai silabus-silabusnya. Gimana? Kalau boleh request sih, Robi pengennya kalau bisa silabusnya itu bener kurang lebih mirip lah sama apa yang bakal kita kerjain di magang nanti gitu. Dan kalau bisa sih ada apa namanya dummy project di sininya gitu Kak, biar sebelum kita benar-benar terjun ke real projectnya kita udah nyoba dulu nih bikin project di sini gitu kalau bisa itu sih Kak Oke, iya. Pasti itu kayak gitu juga sih. Kalau untuk referensi, makanya harapannya. itu ini kemarin aku baru cari referensi itu dari Udemy kan kebanyakan, dan beberapa aku cari di e-learning yang lain. Tapi setelah kemarin penyusunan kayak pengalokasian project magang, itu sepertinya harus ada perubahan sedikit mengenai silabus ini. Gitu. Yang pastinya nanti akan menyesuaikan mengenai kebutuhan kalian atau yang akan kalian kerjain di project magang itu. Makanya tadi aku mau masukin unsur-unsur manajemen task dan kayak gitu, meskipun cuma dikit ya, biar nanti kalian ketika memimpin tim itu nggak kagok atau apa gitu ya. Karena kan berjalannya tim kan nurut sama siapa nahkodanya. Kalau kalian kurang aktif atau apa, kasihan tim kalian juga bakal lelet atau gimana gitu kan untuk pengerjaannya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak. Itu aja. Oke, Robi. Oke, untuk mekanisme tugas mungkin ya. Tugasnya nggak mungkin aku berikan kayak misal 1 kali pertemuan langsung ada tugas gitu, nggak kok. Karena kan 1 minggu 3 kali ya kurang lebih untuk pertemuannya. Jadi ya aku mikirin beban kalian juga kan, semuanya ada yang kuliah semester akhir juga. Jadi mungkin 2 kali pertemuan sekali atau tiga kali pertemuan sekali untuk tugasnya sih, biar kalian ada waktu yang maksimal juga untuk mengerjakannya dan biar beban kalian nggak berat juga. Kayak gitu untuk mekanisme tugasnya. Kayak untuk ini nih, ini apa sih namanya, penentuan hari ya. Ini kalian bisanya kalau malam, semua kelas diadain malam gimana? Kalau dari saya afirmasi sih nggak ada masalah di malam hari. Kalau dari saya juga malam nggak apa-apa Kak. Aku catat di notepad. Oh ya, ini saya mau lanjutkan dong Kak. Ini untuk pertemuan Zoom-nya beneran 60 menit atau ada kayak waktu yang lebih gitu setiap Zoom-nya? Oh, 60 menit atau lebih gitu. Bisa lebih. Lebihnya mungkin 1,5 jam kalau mungkin ada materinya cukup banyak atau cukup padat, itu bisa lebih juga sih. Iya. Oke. Untuk harinya gimana nih? Kalian bisanya kapan? Ini agak susah ya menentukan hari ya. Gimana kalau aku nawarin dulu ya? Gimana kalau Senin, Rabu, weekend nggak ya? Weekend nggak usah ya guys ya? Gimana? Atau setuju weekend nih kalian? Aku juga menyesuaikan nih. Jadi kalian kalau emang nggak bisa, ngomong aja nggak bisa. Seminggu berapa kali ya Kak? Seminggu 3 kali sih. Karena 3 kan kali. target kita 12 kali. Dan 1 bulan untuk maksimalnya. Kalau aku mungkin request Selasa Kamis Kak. Selasa Kamis, satunya apa? Mungkin Jumat jangan deh. Jumat ada pertemuan lain, ada kelas lain. Iya. Gimana kalau
Senin, Kalau sore atau siang itu bisa, Kak? gimana? Sore atau siang? Apa? Sorry. Kalau sore atau siang bisa, Kak? Sore, Iya. sore atau siang? Kalau aku kerjanya jam 4 baru pulang sih, guys. Jam 4 atau setengah 5 gitu. Dan nggak mesti itu. Jadi aku takutnya udah janjiin jam segitu, malahan kadang aku batalin gitu. Jadi mending malam aja sih. Nggak apa-apa kan ya? Pak. Bawa, Kak. Kalau aku nawarin ini nih, Senin, Rabu, Kamis. Nah ini, untuk malamnya paling jam setengah 8 ya, habis Isya gitu aja. Apa ada yang nggak bisa? Kalau dari aku sendiri bisa. Bisa semua. Siapa Kalau tadi aku yang Kamis Dari nggak aku bisa. nggak masalah sih, Kak. gimana ya? Gini aja, siapa yang nggak setuju? Kamisnya nggak bisa. Oh, Marta Kamis nggak bisa. Ada apa? Lagi ada ibadah. Oh, ibadah ya. Iya. Malam? Oh, sampai Malam malam iya juga. malam dari jam 6 sore Oh, sampai jam oke. 8 atau 9 gitu. Senin Rabu. Berarti Senin Rabu ini udah fix ya semua ya? Ada yang nggak bisa nggak Senin Rabu? Oke, berarti Senin Rabu fix ya. Aku hitung sampai 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Senin Rabu. Satunya pilih Selasa atau Jumat? Selasa, Kak. Selasa. Jumat, Kak. Waduh. Yang milih Selasa resen. Resen, pakai fitur resen. Gerrit doang. Cuma aku doang ya. Kamu kalah, Selasa Gerrit. kecepatan Senin, Selasa, Rabu 3 hari Iya. berturut-turut takutnya ada tugas. Oh iya, bener tuh. Nanti Kasian Gerrit, kamu mentang-mentang udah sidang skripsi. maksudnya tugas dari ini juga dari Kak Delsa gitu. Nanti misalkan Senin ada tugas, Selasa Oh. berarti harus kumpul atau gitu. Kalau itu sih sebenarnya nggak langsung besoknya gitu sih. Ya belum tahu juga ya ke depannya gimana ya. Iya, takutnya kan. Tapi iya capek juga ya kalau misal tiap hari kelasnya ya. Iya, Malah Kak. bikin jenuh. Lebih kayak itu, Kak. Lalu lama liburnya juga nanti, Kak. Berarti Mending selang-selang gitu. Selang-seling harinya. Jumat. Weekend sebenarnya aku nggak masalah sih weekend. Kalau cuman 1 jam kan pembelajarannya. Asalkan nggak malming aja kali ya. Iya, Kak. Malam minggu kayaknya nggak apa-apa. Malam minggu aja nggak apa-apa kayaknya. Udah malam Senin Robi. aja. Iya. Gimana nih? Sabtu pagi siang. Kalau pagi kalian bisa? Pagi. Siang deh. Siang boleh. Jangan Siangnya pagi, takutnya belum bangun. Iya. pagi jam 8 gitu belum bangun. Kalau weekend takutnya belum bangun. Oh enggak, ini anunya dulu. Misal hari Jumatnya itu pagi gitu, nggak malam. Karena Jumat malam kan kayak udah ini ya, hawa-hawa vibe-nya weekend banget kan. Nah kalau Jumat pagi gimana? Jam berapa tuh paginya? Pagi ya guys, jam 9. Bisa sih, Kak. Yang masih kuliah nih gimana? Yang masih kuliah? Lagi libur semester sih, Kak. Libur semester sih, Kak, kuliah sebenarnya. Kalau mungkin buat 1 bulan ke depan masih libur. 3 bulan kayaknya. 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan. baru September masuknya. Iya. Ya gimana? Nggak Jumatnya masalah sih. Jumat. Jam 9 oke sih kayaknya. Nggak terlalu pagi banget. Oke. Karena kalau Jumat jam 10 aku udah masuk kerja nih. Bentar. Cuman aku takutnya ke depannya bakal ada meeting kantor atau gimana gitu ya guys ya kalau Jumat. Misal nanti
aku agak ada agenda itu agak dipagiin lagi, misal 8:30 gitu, nggak masalah kah kalian? Itu nggak terjadi setiap minggu, semoga saja. Tapi paling pagi mungkin 8:30 gitu. Kalau ada case aku ada meeting kantor. Kalau dari saya sih nggak masalah sih Kak, fleksibel aja gitu. Misalkan Kak Delsa nggak bisa jam 9, mau diundur jadi jam 8 atau mungkin Sore gitu nggak apa-apa ya. jadi sore juga nggak masalah. Kalau dari saya nggak masalah. Oke. Oke, Jumat. Oke, Jumat pagi atau sore, tapi kita agendakan pagi dulu. Mungkin siapa yang nggak bisa? Raise hand. Oke, nggak ada yang keberatan beneran ya. Ini nggak apa-apa, kalian kalau memang keberatan ngomong aja ya, karena ini untuk kebaikan kita bersama untuk kedepannya ya. Oke, nggak ada yang masalah. Jumat pagi jam 9. Oke. Ini di Jawa semua kan? Kalian nggak ada yang luar Jawa kan, nanti takutnya beda waktunya. Ya orang Jawa semuanya. Ya nggak sih? Tadi Jogja, Bandung. Aku enggak, Kak. Oke. Saya orang Sunda Kak. Enggak, maksud aku di Pulau Jawa. Oh iya. Oke. Oke, aku ulangi ya. Jadi untuk pembelajaran kita ada 3 kali seminggu, di hari Senin malam jam 7, dari Rabu jam 7 malam, terus di hari Jumat itu pagi jam 9. Tapi mohon maaf, misalkan aku ada agenda dadakan dari kantor, itu kemungkinan akan dimajuin jam 8:30 atau enggak paling sore gitu. Kemudian, oh ya, untuk pembelajaran ini sebenarnya nggak semuanya nggak semuanya sinkronus. Jadi kemungkinan akan ada asinkronusnya. Mungkin akan ada video gitu ya. Untuk materi-materi asinkronus akan aku pilihkan yang mungkin nggak begitu padat. Jadi untuk segala pertanyaan bisa melalui chat atau di sesi selanjutnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Pakai Zoom Izin bertanya Kak. Ya, untuk yang asinkronus itu termasuk ke dalam sesi ini juga atau itu beda lagi gitu Kak? Maksudnya masih dalam silabus. Kalau sesinya misal harusnya hari Rabu membahas matkul A gitu ya. Nah, itu aku adain asinkronus gitu aja. Nanti aku kirimkan di YouTube biasanya videonya, biar bisa kalian putar. Jadi menggantikan 1 hari pertemuan gitu. Bukan menambah lagi gitu. Oke, berarti asinkronus itu udah termasuk ke dalam jadwal yang udah ini ya? Iya. Oke, baik Kak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, oh ya, untuk grupnya nanti akan dibagikan di grup general dulu untuk grup masing-masing divisi. Kalian langsung join saja. Beserta nanti mungkin akan diminta mengenai apa sih email kalian ya? Email di Google Classroom. Kalau kalian mungkin belum punya akun Google Classroom, bisa bikin dahulu. Kemudian untuk absensi akan dijelaskan tim AMC untuk selanjutnya aja sih, karena ini masih belum di deploy untuk itunya, presensinya, jadi masih perlu menunggu. Oke, aku ulangi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada silakan gabung kembali di main room ya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih semuanya. Jumpa lagi besok Ya, Senin. terima kasih Kak. Yang semangat. Senin Selasa Kak? Senin. Senin, oh iya. Senin ya, lupa. Senin, Rabu, Jumat. Oke. Klik yang live breakout room ya, jangan yang live meeting.
karena masih ada informasi lagi di main room. Yuk, yuk, balik yuk. Kira-kira nyambung nggak? Kenapa? Nyambung nggak kira-kira sama apa multimedia gitu? Project Nyambung, UI UX-nya itu. nyambung banget, nyambung banget. Jadi misalkan kamu pengen apa ya? Nanti tuh kita beneran riset dari awal nih. Misalkan kamu memilih bidang di multimedia nantinya itu bisa banget. Jadi memang kita untuk UX study case-nya itu bebas. Kalian mau ngambil bidang apa? Dan misalkan aku background-nya farmasi nih. Aku pengen UX study case-ku nantinya ngambil tentang farmasi, boleh. Jadi kita dari awal memang kita research nantinya seperti apa sampai di akhir sampai kita testing itu beneran bakal masuk di bidang yang kamu pilih. Jadi nanti kamu tenang aja kalau misalkan ini nyambung nggak sama multimedia, nyambung banget kalau kamu pengen ngambil UX study class kamu tentang multimedia. Oke? Oh ya, maaf ya, bentar. Klik untuk Ada Kak Delsa. Halo Kak. halo. Udah masih belum selesai Kak Ica. Sudah, sebenarnya Oh sudah ya, tinggal kita sih bercerita-bercerita. oke. Kalau sudah silakan balik ke main room aja ya. Oke, terima kasih. Oke. Oke, berdasarkan instruksi Kak Delsa nih, ternyata kayaknya kita sharing sessionnya bisa disambung di pertemuan pertama aja ya. Sambil introduction to data science. Biar saya nggak mendoanya sendiri nanti. Kan introduction nih. Biar saya nggak mendoanya sendiri nanti. Oke, mungkin bisa dipersilakan untuk balik ke main room. Sampai ketemu di Selasa. Oke, halo teman-teman semua, welcome back to main room. Gimana nih tadi sesi sharing session dan penentuan hari-hari udah clear semua ya di semua divisi ya? Di Udah BM. Kak. Oke. Mungkin untuk sesi sharing dengan mentornya bisa dilanjut di pertemuan depan. Kemudian untuk nanti akan dikirimkan itu ya grup WhatsApp masing-masing divisi. Jadi silakan nanti gabung di kelasnya masing-masing. Nanti akan di-share di grup yang MOA secara general. Oke Kak. Oke, mungkin ada apa ya sebelum acara pada malam ini berakhir nih mungkin ada pertanyaan lagi mengenai teman-teman. Kalau ada yang masih belum clear. Untuk link Zoom yang akan digunakan untuk kedepannya masih pakai link yang saat ini ya. Jadi untuk linknya bisa kalian save. Dan apabila misal di hari dan jam yang sama itu ada 2 kelas yang bareng di Zoom, nanti akan dibuatkan di breakout room saja ya, karena kita hanya punya 1 Zoom. Jadi nanti akan di breakout saja untuk masing-masing kelasnya. Ada info tambahan lagi nggak Kak Ica? Tadi ada menti yang belum bisa bergabung di breakout room. Iya, tadi ada Kak Mileni, tapi tadi udah coba join juga sih sebentar. Oh, dari Paling UI. nanti, iya, nanti dibantu diarahin sama Kak Ara. Oke. Oke, sebelum mengakhiri pada sesi pada malam ini, guys, kita foto bersama yuk untuk dokumentasi nih, untuk kenang-kenangan bahwa kita pernah onboarding bersama. Ini. Oke, yuk pada on cam.
Maaf Kak, izin belum bisa off cam dulu Kak. Emang Gejayan mati lampu? Kasihan banget. Sama gua tadi. Oh, Jogja rawan mati lampu ya? Perasaan dulu waktu Jogja nggak pernah deh. Lagi hujan kali ya? Eh, nggak musim hujan, ding. Oke, oke. Mana nih? Belum banyak yang on cam. Ini jahat banget dong, kan nggak bayar listrik. Perawatan kali Kak, jadi gak lama. Ya, ya. Yuk, on cam yuk. Aku hitung sampai 3 ya, silakan pose. Cek. Saya menata dulu. Ribet ya, cewek ya. Oke, aku hitung sampai 3 ya. Pose. 1, 2, 3. Oke, next slide. Kalian masih senyum aja. Kalian kan nggak tahu nih ada di slide yang keberapa. Senyum lagi. 1, 2, 3. Oke, cantik-cantik banget dan ganteng-ganteng banget semuanya. Terima kasih. Info link donasi beli besar. Ini Pascal, mendingan kamu nyumbangin. Ya, bagi teman-teman kayaknya kebanyakan Jogja ya. Misalkan kalian ingin ngopi-ngopi bareng yang satu domisili, boleh banget. Kayaknya Pascal mau mengkoordinasi nih, Jogja bagian selatan. Jogja bagian utara. Jogja dan Sleman dan Bantul ya. Itu kan jadi satu kawasan biasanya. Aduh, maaf guys, aku lagi nggak di Jogja. Oke, oke. Mungkin Kak Ica ada lagi nggak ya kira-kira informasi yang belum tersampaikan? Grup WA udah akan disampaikan nanti. Kemudian pembelajaran akan ada di Google Classroom. Nanti akan di-invite by email kalian. Jadi kalian ACC di email kalian masing-masing ya. Untuk emailnya kayaknya nggak bisa pakai email Amikom deh. Karena sebagian kalian yang waktu pendaftaran itu kebanyakan inputin pakai email student kalian. Jadi pakai email general kalian aja. Nanti akan ada pendataan lagi aja deh kalau gitu. Kayaknya. Udah cukup ya Kak Ica ya kayaknya. Cukup Kak Delsa. Yuk, semangat guys. Semoga bisa jadi developer jago. Amin. Oke, bagi teman-teman yang programmer di sini mohon dipersiapkan untuk laptopnya ya. Nggak berat sih sebenarnya aplikasinya. Tapi disiapkan aja karena bakal banyak debugging. Ya nggak Kak Ilham? Karena santai aja sama mentornya. Kita berkawan di sini ya. Kita curhat-curhat bareng di grup WhatsApp MOA. Misal kalian ingin share info locker atau ingin mutual Instagram, Threads, Twitter, apalagi itu TikTok, itu nggak apa-apa, saling connect aja, LinkedIn ya terutama ya. Jadi silahkan lampirkan aja akun-akun kalian yang hits itu di WhatsApp. Kita bonding bareng aja biar semuanya bisa bekerja sama karena kan nanti di magang kalian kan dibagi ke tim-tim itu. Jadi diharapkan udah akrab ketika mengerjakan proyeknya. Guys, Kak, lope-lope. Oke, mantap. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, aku cukupkan ya untuk sesi malam ini. Oh ya, silahkan join ke Amikom Center Space di Telegram karena akan ada info-info dan artikel atau event-event Amikom yang lebih ter-up to date tuh di channel Telegramnya. Oke, sepertinya sudah cukup ya yang aku sampaikan. Terima kasih banyak bagi teman-teman semua. Semangat untuk pembelajaran 1 bulan ke depannya. Kemudian mungkin akan diadakan meeting lagi itu sebelum ke pengalokasian project magang ya. Itu akan ada meeting lagi secara bersama-sama semuanya untuk menjelaskan magang. Tapi untuk saat ini kalian fokus ke pembelajaran aja, raih ilmu sebanyak-banyaknya ketika proses pembelajaran nanti. Mumpung mentornya masih responsif dan siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tuh.
Dari aku, Dilsa Alvania selaku MC malam ini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila mungkin dari perkataanku tadi ada yang salah kata. Mungkin dari Kak Ica ingin menyampaikan juga sesuatu? Nggak ada ya Kak Ica. Oke, kalian bisa reach Kak Ica di admin Amikom Center ya, karena siap fast respon dan menjawab keluhan kalian 2 kali 24/7. Oke, thank you guys semuanya atas partisipannya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat semuanya. Dari aku, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Thank you. Kak.